Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, terus melanjutkan safari politiknya. Ya, Kamis sore Kaisang menyambangi kantor DPP Partai Golkar di Kemanggisan, Jakarta Barat. Sementara PAN mengakui Ridwan Kamil tidak ada tandingannya jika maju di Pilkada Jawa Barat. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno mengakui jika nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus menjadi pembahasan utama di internal Koalisi Indonesia Maju. Ditemui di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Edi menyebut nama RK berdasarkan survei memang tidak tertandingi jika kembali maju di Pilgub Jawa Barat. Namun PAN menganggap perjuangan Ridwan Kamil akan cukup berat bila berlaga dalam Pilgub Jakarta mendatang. Sementara dari PAN, Edi menyebut hingga saat ini masih konsisten mengajukan nama Zita Anjani sebagai bakal calon wakil gubernur untuk Jakarta dan Bima Arya serta Desi Ratnasari untuk bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Tentu nama Ridwan Kamil yang paling banyak dibahas untuk hal ini. Ya, kami melihat bahwa Ridwan Kamil dalam survei-survei praktis tidak tertandingi di Jawa Barat, tetapi kalau di Jakarta tentu membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Nah, oleh karena itu kita harus berembuk karena kan Ridwan Kamil adalah kadernya Partai Golkar. Sehingga yang bisa merelakan Ridwan Kamil untuk bertarung apakah di DKJ ataupun di Jawa Barat itu adalah Partai Golkar. Sementara itu Partai Nasdem mulai mempertimbangkan nama Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman dan Anies Baswedan untuk diusung maju dalam Pilkada Jakarta mendatang. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, di sela-sela acara Prakongres 3 partai yang digelar Partai Nasdem di kawasan Jakarta Pusat. Namun, Sekjen Partai Nasdem tersebut tidak menyebut secara gamblang nama-nama lain yang akan dipertimbangkan untuk diusung oleh Partai Nasdem. Nantinya seluruh nama yang menjadi rekomendasi Partai Nasdem akan dipublikasikan maksimal 31 Agustus mendatang. Kita ada tim Bapilu. Mereka sedang bekerja, paling lambat sampai 31 Agustus semua rekomendasi akan terbit. Sohibul Iman itu salah satu calon yang kita pertimbangkan. Seperti calon-calon lain juga, semua punya potensi. Nah itu semua nanti diplenokan. Jadi itu bukan putusan orang per orang dan belum ada putusan. Itu kan kecenderungan Anda yang Anda baca aja kecenderungannya. Yang lain-lain juga kita komunikasi terus. Tapi untuk cagupnya Pak Anies ya? Iya itu juga bagian dari yang akan kita putuskan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, terus melanjutkan safari politiknya. Kamis sore, Kaisang menyambangi kantor DPP Partai Golkar di Kemanggisan, Jakarta Barat. Dalam pertemuan yang singkat ini, Erlangga menawarkan Kaisang maju pada Bursa Pilkada Jakarta 2024 dengan berpasangan bersama Yusuf Hamka atau Babah Alun. Menurut Erlangga, Jakarta memiliki masalah yang kompleks, terutama di infrastruktur. Dan bagi Erlangga, Yusuf Hamka merupakan calon yang cocok dalam membenahi kemacetan Jakarta berdasarkan latar belakang Babah Alun sebagai pebisnis jalan tol. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Terkait tawaran itu, Kaisang belum memberikan komentar, termasuk tawaran Gerindra yang menyatakan membuka peluang dirinya berpasangan dengan Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Kaisang menyatakan bahwa pendaftaran Pilkada serentak masih 1,5 bulan lagi. Kaisang malah menyebut masih ingin berkeliling, terutama ke PDIP. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.